Selamat datang Mbak Lika. Selamat datang, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di RT 11. Selamat datang ibu-ibu, bapak-bapak KSH RW 1 Kalisari, dan juga ada ini staf dari Kelurahan Kalisari. Terima kasih sudah hadir. Wah, ini Simbaraik. Wes kudu anu ini, kudu makan ini. Iya, apa ini? Bawa apa? Loh, enak. Oh, tahu berontak. Iya. Waduh, enak pol iki. Enak pol, hebat. Pak Madin. Ya. Sudah hadir ibu-ibu, bapak-bapak KSH RW 1 Kalisari. Kita akan melihat proses panen pupuk kompos yang ada di RT 1. Ini kita masih menunggu temen, ada yang belum datang. Ada temen yang belum datang. Ini selamat datang. Biar difoto biar bagus. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang ibu-ibu KSH. Waduh, luar biasa, Rek. Semangat selalu hari Jumat, tetap semangat. Cerah-cerah ceria bapak-bapak, ibu-ibu KSH RW 1 Kalisari, luar biasa. Nah, masih menunggu temen nih ya. Selamat datang Bunda Lili. Nah, ini peserta terakhir KSH yang ditunggu. Sekarang kita mau lanjut ke acara berikutnya. Kita mau lanjut acara. Ini sudah kumpul semua teman-teman KSH dari RW 1 Kalisari. Halo, selamat pagi. Oh, sepatu baru. Kita mau foto dulu ini. Bukan? Iya, foto. Di Kampung Baik Hati RT 11 tidak sombong RW 1 Kalisari. Alhamdulillah semua saudaraku mau berkunjung ke sini. Kita nanti melihat kegiatan RT 11. Saya akan menceritakan sedikit tentang kegiatan-kegiatan RT 11 yang jelas nanti langsung kita melihat bagaimana panen pupuk kompos. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Bu Endah, Ketua RT di sini. Dan kebetulan ini yang hadir Dasawisma, Mbak Ita, Dasawisma 5. Ini Bu Luki, mana Bu Luki? Dasawisma 2. Dan Mbak Indah ini Dasawisma 4. Di sini di RT 11 selama PKK ada di RT 11 ini. Jadi sejak awal PKK itu dibangun oleh senior-senior kita, itu sudah ada Dasawisma, ada 8 Dasawisma yang membawahi 10 sampai 12 rumah tangga. Ya, rumah atau satu rumah tangga ya. Kegiatan di RT 11 di sini saya ingin memberikan gambaran bahwa di sini ada kakak 130. Warganya hampir 300. Tempat kos-kosannya banyak, 12 kos-kosan. Dan semua berperan karena warga kos juga di sini wajib iuran pembangunan. Setiap orang 5.000. Kakak tambahan di sini juga harus berperan karena kakak tambahan juga menjadi warga atau anak saya. Dia harus berperan dalam pembangunan di sini. Iurannya 10.000 untuk pembangunan per bulan. Jadi kegiatannya semua berperan sehingga pada saat kegiatan-kegiatan tasakuran dan sebagainya kita undang semua karena itu menjadi bagian dari anak kami. Kemudian di sini warga sudah memilah sampah, membuat pupuk kompos. Kami memberikan
membuatkan komposter itu 85 komposter, masing-masing rumah tangga ada komposternya. Jadi kalau dari dalam rumah sudah dipilah, yang sampah basahnya atau dari dapur atau sisa makanan masuk ke tong komposter. Yang keringnya itu disendirikan, nanti kalau ada Pak Penggeledek datang, kita titipkan sampah keringnya itu. Karena kami komitmen atau membina daripada Pak Penggeledek itu untuk mengumpulkan sampah kering itu dipilah oleh bapaknya, kemudian hasil penjualan setiap bulan juga kami diberi, saya bilang beri kami untuk dimasukkan ke kas RT, jadi dari sampah kering. Sampah lain-lain yang tidak berguna itu masuk ke penggeledeknya Pak Dayang, itu masuk ke TPS, itu hanya sedikit, yang biasanya satu geledek itu segini gitu ya, cuman seperempat. Jadi wujud nyata RT 11 warganya mengurangi sampah yang terbuang ke TPS dan TPA, karena sampah basahnya atau dari organiknya bermanfaat buat kompos, sampah keringnya digunakan lagi untuk di-recycle. Nah, saudaraku semua, di sini juga ada gerakan keruk got. One day, one glancing keruk got, only 5 minutes. Jadi tidak ada alasan untuk gotnya itu kotor, karena warga ada kesadaran tidak harus dia misalnya, Bu saya kerja nggak bisa keruk got, tidak ada waktu, nggak apa-apa, bisa nyuruh orang dibayar satu glangsing itu 5.000 biasanya, glangsingnya 2.000, ongkos angkutnya 2.000, jadi satu glangsing itu 9.000. Warga oke. Jadi semua ada kesadaran, minimal 1 tahun 2 kali, Juni sama bulan Februari mereka harus keruk got. Jadi menjaga got itu bersama-sama semua dari ujung ke ujung harus bisa lancar dan bersih. Banyak agendanya, termasuk setiap setahun 2 kali kami mengadakan namanya Sabtu Bersih. Sabtu Bersih itu nanti di bulan Januari ini, 31 Januari, warga semua keluar hari Sabtu jam 8 kami jalan untuk bersama-sama membersihkan kampung, memotong mana yang harus dipangkas, kemudian mana yang harus dibersihkan, itu bersama-sama. Akhirnya kami bisa kumpul dalam satu titik, terus kita guyup makan bersama. Itu setahun 2 kali, namanya Sabtu Bersih, mengajak warga untuk melihat kampungnya mana yang kotor, mana yang harus dibenahi. Ini banyak sekali saya evaluasi terkait juga kalau malam hari lampunya biasanya nggak banyak, redup ya. Akhirnya kemarin kita menormalisasikan semua lampu, sehingga kalau di RT 11 ini kalau saudaraku semua lewat sudah agak terang. Di RT 11 sudah agak terang kalau malam. Terang. Jadinya ya Mas Riko ya, terang ya. Wah, jadi CCTV pun bisa berfungsi dengan baik, kemudian keamanan juga bisa sama-sama kita jaga. Kalau gelap kan ya susah ya kita untuk mengontrolnya. Jadi itu, nah untuk tahun ini program kami adalah menormalisasikan got yang mengecil. Artinya ini sudah bagus, sudah dikeruk tapi jalannya kok nggak lancar. Nah ini nanti akan saya besarkan dikit mana yang harus dibesarkan. Kemudian juga tempat sampah yang kurang besar, banyak yang kos-kos itu biasanya sampahnya juga banyak. Pak Dayang tuh sambat, itu sampahnya, nah itu akhirnya ini harus dilihat mana tempat sampah yang kurang besar, karena tempat sampah yang kecil kalau itu kos-kosan jadi melebar kemana-mana. Ini jelek banget. Jadi semua program ini termasuk penghijauan, termasuk menanam dan membuat pupuk kompos, dan kami untuk sampah, untuk daun, untuk pohonnya tidak pernah membeli pupuk kompos. Sudah tidak pernah membeli karena memproduksi sendiri. Dari 85 komposter terus panen. Ada yang beli, kalau warga udah kita kasih. Nah nanti panen hari ini KSH yang suka bertanam boleh bawa kompos, hasil komposnya. Kalau memang besok-besok mau apa? Aku mau minta di RT 11, telepon saya, siap kita antar kompos yang hasil dari panen RT 11 ini. Bagus hasilnya. Kita nanti akan lihat bersama. Saya mengucapkan terima kasih sudah atas kehadirannya. Semoga kita semua sehat. Saya yakin KSH ini punya jiwa yang tangguh, punya kepribadian yang baik,
semua cantik dan ganteng, ya kan? Kalau kepribadiannya ini juga kita harus jaga supaya menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi iklan berjalan bahwa KSH ini oke segalanya. Saya harapkan begitu dan kita dukung program-program RW. Kemarin saya juga mengusulkan muskerembang, ada 2 yang saya usulkan, perawatan wajah dan MUA. Jadi make up artist atau MUA. Ada 2 itu, moga-moga bisa disetujui oleh pemerintah kota sehingga kita juga bisa belajar bersama-sama untuk nyambi mana yang sukanya merawat wajah, mana yang sukanya mendandani artis atau manten, ya kan, itu juga bagus ya. Sehingga nanti kalau memang ada, saya akan umumkan dan monggo saudara-saudaranya juga bisa, anak-anaknya atau tantenya atau neneknya bisa, karena kemarin saya hadir di manten itu yang dandani lansia pokoknya. Berarti lansia itu sebenarnya bisa jadi MUA yang produktif juga, sehingga tidak ada yang alasan kita untuk nganggur. Untuk kegiatan PKK RW, bulan saya karena ketua PKK RW, hari Sabtu ya rame-rame kita datang, kita rujaan, juga ada kue yang sudah kita siapkan. Saya juga harapkan yang laki-laki juga datang, karena saya kan juga mengundang semua. Jadi kalau khususnya KSH itu nggak ada pokoknya nggak ada kesulitan, pokoknya datang semua. Saya akan bahas tentang piknik. Pikniknya nanti nggak jauh-jauh, semua bisa ikut city tour di kota Surabaya. Saya kerjasama dengan Cak Ning Surabaya, nanti di beliau-beliaunya akan menggaitin, dan kita bisa rame-rame, bisa 2 bis, kalau memang banyak bisa 2 bis nanti kita adakan. Saya kira itu dulu semua ya. Ini aromanya sudah meledak-ledak. Pak Madin mana? Pak Madin? Ya, untuk sirkulasi udara kita lepas. Kemudian ya, ini komposternya digulingkan karena dari bawah nanti dia. Kami panen kompos itu hampir setiap hari gantian. Jadi memang banyak kompos kami yang bisa diproduksi dan warga gratis menggunakannya. Tapi untuk KSH bisa juga saya kalau memang membutuhkan, saya bisa siap memberikan. Jadi ini tongnya bawahnya lobang. Nah, lobang nembus ke tanah di berem. Kompos. Ini nanti menjadi kompos, bisa siap pakai untuk ditaruh di berem masing-masing. Ini makanan yang sehat karena aneka macam makanan, sehingga kalau dia basah ya, kalau dia basah maka binatang itu suka makannya. Terus akhirnya jadi belatung, makanya ada yang orang kok ada belatungnya, itu berarti komposnya terlalu basah. Jadi naruhnya cuma naruh tapi tidak kita manajemeni bahwa kalau ada yang terlalu basah kita harus kasih daun kering atau harus dikasih tanah subur atau pupuk, nggak apa-apa kita ura-ur gitu. Jadi dia yang agak basah itu menjadi lembab, jadi harus lembab posisinya, jangan kering. Kalau daun kering itu seumur-umur nggak pernah jadi kompos karena kering. Kalau kering tetap dia akan nggak jadi kompos. Tapi kalau basah, terlalu basah juga nggak bisa jadi kompos. Kalau terlalu basah dia akan membusuk, namanya membusuk ya, itu akan aromanya bau. Tapi kalau bikin kompos itu tidak boleh basah, tidak boleh kering, mamel. Jadi akan mengompos, akan matang dia. Aromanya enggak aroma tanah. Jadi aroma tanah. Jadi kalau ada yang harus bau, nah karena nggak ngerti, harus dijaga kemamelannya. Ini awal dari sisa makanan, tanaman, menjadi pupuk kompos jadi seperti tidak ini. Basah, tidak kering. Nah, kalau kita kelihatan masih ada daun kering, itu kemarin jatuhnya daun kering dimasukkan. Tapi nanti hasilnya setelah kita air
saya itu akan ada hasil yang sempurna, dan yang masih besar-besar atau belum jadi kita masukkan lagi sebagai biang atau starter. Ada pertanyaan sambil melihat ini atau ada pertanyaan? Nah, ini tidak akan bisa menjadi pupuk kalau tidak ada bahannya. Bahannya adalah dari warga, dari rumah-rumah yang berperan, dari memilah sampah, kemudian dari dapur atau daun-daun dimasukkan. Yang masukkan adalah warga. Jadi kalau nggak berperan gitu nggak akan ada hasil. Sehingga pas sampah kita yang di tempat sampah itu sangat berkurang, karena yang organik dari dapur itu kita masukkan komposter. Itu masih Pak, masih apa? Masih miring ya nanti ya, miring ini ya, agak miring. Jadi yang kering itu disendirikan, sehingga yang di tempatnya sampah itu hanya yang dibuang ke TPA atau TPS itu sangat sedikit. Dari 85 komposter kami itu setiap bulan bisa panen 10 sampai 20 ton komposter. Jadi ini kita bisa setiap hari bisa nunggu. Jadi hari ini panen ini, besok panen ini, besok panen di depan rumah ini. Terus dia bergulir. Contohnya Pak, langsung yang agak sedikit sini. Bagus ya, udah jadi kayak pupuk kan. Nanti kalau udah diayak kelihatan kayak pupuk yang dijual-jual itu. Udah siap pakai. Oke. Ini ada durasinya enggak Bu? Apa? Untuk di komposter itu? Jadi ini kan kapasitasnya segini ya. Kita kan setiap hari masukkan. Kemudian masukkan itu kan berarti perlu dari dapur kan tiap hari. Nah tiap hari itu kira-kira 2 bulan penuh. Nggak sampai 2 bulan penuh. Setelah itu jangan diisi lagi. Kasih daun-daun sama ini ya, biar dia mengompos gitu. Kira-kira nanti 2 bulan lagi panen. Betul. Jadi dari sayuran, dari makanan akhirnya menjadi seperti ini. Iya kan? Jadi pupuk kompos. Teman-teman di rumahnya sudah ada yang ngolah? Belum ada ya? RT lain belum ada ya? Siapa yang membutuhkan pupuk? 1. Apa lagi? 2. Oke, apa lagi? Ini yang sudah jadi nih pupuk komposnya siap pakai. 3, 4, 5, 6. Bener Taiku. Iya. Oh, itu Bu, kok masak kok anune. Kan ada puyuh. Oke, 6. Oke, disiapkan Pak Madin. Jadi 6 atau 10 gelangsing lah. Sama yang di sana ya. Sama yang itu. Ya, ini ya Ini masuk lagi. dulurku semua ini ya, yang hasilnya ini dimasukkan sama Pak Madin ke sana. Ini di apa? Oke, di dulu ya Pak ya. Di agak Nanti dipakai lagi menjadi iya, kompos biar lagi. sempurna. Jadi masuk lagi ke komposter. Agak miring. Nah, oke. Bentar ya, ini kita lihat lagi sebagai biangnya atau starter. Pancingan. Untuk pancingan. Ya, ini juga bisa dilihat Pak Madin. Pak Madin ini sudah dulu. Sebentar ini di Bapak Bapak lihatkan ini. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, coba dipegang. Silahkan. Jadi gini, hasilnya bagus banget. Ini dari makanan, tidak bau. Jadi dia adalah kembali ke tanah. Menjadi calon makanan kita kembali yang harus kita kembalikan ke tanah. Sehingga akan diambil akar dan menjadi buah. Buah kita makan, kulitnya kita masukkan. Kemudian jadi ini lagi, inilah
ekosistem ini yang harus menjadi tugas kita sebagai orang yang berakal. Kalau kucing nggak bisa, seperti kita yang membangun ekosistem, tapi manusia punya akal bisa. Nggak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa. Ekosistem dengan kita jaga, maka kita akan hidup lestari, hidup terus. Ada buah terus, kita makan, kemudian jadi ini lagi. Nah ini bagaimana kita mengolah untuk menjadi ini terus. Tugas kita itu, sehingga tidak ada bencana kalau kita ekosistemnya bisa dijaga. Gitu ya, saudaraku. Monggo kita di sini sebentar, ada beberapa 555 baru kita ke sana. Monggo 5 Mbak. Ya. Ada, monggo silakan yang di sini. Sini silakan ini ya. Foto. Bapak Ibu KSH, gimana kesannya setelah melihat proses panen pupuk kompos dari Mas siapa ini? Mas Hanung, gimana Mas kesannya setelah melihat tadi? Ya informatif lah ini. Informatif ya. Artinya sisa makanan kita bermanfaat ya. Iya. Bermanfaat dan bisa menghasilkan pupuk. Ibu Desi ini sudah sering sekali mengolah sampah organiknya menjadi pupuk kompos. Kesannya hari ini bersama teman-teman KSH apa Ibu? Sangat menyenangkan dan membanggakan untuk RT 11. Alhamdulillah bisa bermanfaat. Ibu Vita, ada kesannya hari ini seperti apa? Sangat bagus, bisa dicontoh ini. Bisa dicontoh ya. Dari yang kita Tapi dari makan, sisa- yang kita tidak makan, kita buang bisa menjadi komposter. Monggo. Ibu Dani, gimana kesannya? Baik. Baik ya. Ha-ha. Ibu Risa yang sudah jago mengolah komposter, kesannya hari ini seperti apa Ibu? Pokoknya semua RT 11 sangat Yes. hebat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semangat semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu Yuwana, kesannya gimana? Buat dicontoh untuk RT saya. RT-RT yang lainnya, semoga bermanfaat apa yang tadi telah dilihat bersama-sama dari teman-teman KSH RW 1 Kalisari. Terima kasih hadirnya dan terima kasih yang luar biasa juga Semoga untuk bisa ditularkan ke Di- RT lain. iya, oke. Alhamdulillah semua bawa tumbler. Kemana-mana tumbler itu sudah seperti badan kita ya. Ini adalah tumbler, ini adalah sudah menyatu dengan badan. Kemana-mana kita harus bawa tumbler. Alhamdulillah. Anu estafet aja. Estafet, ayo. Bu, estafet Bu. Selamat makan, monggo. Selamat makan. Selamat makan lontong sayur made by Ibu Endah. Neng Endah masak lontong sayur pagi ini. Monggo yang mau tambah. Lontong sayur panas-panas. Ayo terus no. Lontong sayur anget-anget. Diterus no. Apa aku ya gak iso. Kita makan rame-rame. Ya, selamat makan semuanya. Selamat makan menikmati lontong sayur. Loh, Ibu Risa mana belum? Tadi ada yang pamit. Oh ya, pamit Pak Martin. Terima kasih Pak Martin. Ya. Oh, gak makan sayur. Gak iso makan sayur. Oh iya, Loh, gak mau. Mari kita makan lontong sayur. Lontong sayur ada sambelnya, ada kerupuknya, ada apa ini? Tahu berontak. Oh, tahu fantasi, mantap. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away. Kami KSH semakin diakui di keberadaannya di RW 1. Amin. Dan ini menjadi awalan semoga RT-RT yang lain mencontoh kegiatan dari RT 11. Amin. Demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga berkah barokah di Jumat hari ini. Amin. Terima kasih atas semua yang diberikan kepada kami para KSH. Mohon maaf Bu Ketum.
Saya melangkahi begitu. Malah begitu ini kan orang RT 11. Semoga support dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK RW 1 menjadi kekuatan kami, menjadi semangat kami para KSH untuk selalu bisa mencontoh dari apa yang sudah Ibu Enda berikan. Jadi demikian dari kami para KSH RW 1, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah sudi ke sini dan tadi apa yang saya berikan semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada hal-hal yang perlu mau dikonsultasikan atau bertanya siap 24 jam dan 7 hari. Ya kan? 24 jam dan 7 hari kita akan pendampingan bisa. Dan nanti kalau yang tadi berkenan pupuknya, tolong saya di WA nama dan alamat, insya Allah akan dikirim oleh Pak Madin, ya, sesuai dengan alamatnya, karena memang berat itu pupuknya, tanah yang segini ya. Karena asli dari dapur, jadi berat. Lain kalau yang dari hutan itu ya, itu komposnya ringan. Kan ya, karena dari ranting yang dipotong-potong dengan mesin pemotong, jadi dari ranting itu tidak begitu berat. Kalau ini berat komposnya. Moga-moga subur, moga-moga bisa bermanfaat. Kalau nanti satu saat butuh lagi bisa telepon saya akan panenkan, nanti akan kirim. Oke, khusus ini untuk KSH RW 1 yang saya cintai semua. Selamat, sukses. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirnya KSH. Sehat selalu, selamat bertugas. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. I've seen skies in every shade of blue, but nothing shines like the light in you. There's a whole world hiding in your gaze, 1,000 stories, I can't look away. Every blink feels like a breath I lose, every glance I fall deeper into you. Like a current pulling me inside, drowning sweetly in your tide. In your eyes, where the colors collide, I see my heart like a river too wide. Every question I've carried, every fear I disguise, fades away when I look in your eyes. There's a spark that only darkness shows, like stars that shine when the silence grows. Even when you're quiet, your eyes still speak, telling secrets I'll spend forever to read. Every glance feels like a piece of fate, like the universe left this open gate. Search the world for something new, but I'd always end up back in you. In your eyes, where the colors collide, I see my heart like a river too wide. Every question I've carried, every fear I disguise, fades away when I look in your eyes.
starts to change. I could be lost, but I'd still be found in your eyes where my soul is bound. I wake up with a stranger's face, same reflection, slightly out of place. Every thought circles back again. What am I, and where have I been? Am I the sum of what I've done, or just a shadow chasing the sun? If no one's watching, who do I become? When the silence calls, where am I from? Who am I to me when the world's not around? Am I more than a name, or just lost in the sound? Am I the voice, or the echo behind? Just another question I'll never find.